Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi sahabat di channel kita ini, Guru Alif Alif. Kali ini kita akan menyoroti tentang persoalan pendidikan, yang mana pada saat ini pendidikan kita sedang terjadi permasalahan akibat pandemik yang sedang melanda dunia ataupun khususnya negara kita Indonesia ini. Dalam hal ini kita akan menyoroti tentang eksistensi madrasah dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia. Fenomena modern yang dimulai sekitar abad 20 ini sungguh banyak dalam buku-buku sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Agaknya belakangan ini tidak pernah menginformasikan adanya lembaga pendidikan yang disebut madrasah ataupun pondok pesantren. Pada masa awal penyebaran perkembangan Islam di Nusantara, menjadi salah satu tonggak pilar pendidikan di Indonesia. Menarik untuk kita catat bahwa diukur dari ketentuan fisik, pesantren pada abad 11-12 Masehi paling tidak sebagaimana dikatakan Gheorghe Maksidi, struktur pesantren di Indonesia agaknya menyerupai madrasah di Baghdad pada abad ke-11 dan 12 Masehi. Sebagaimana madrasah yang terdiri dari masjid, asrama, dan ruang belajar, pesantren pun merupakan sebuah kompleks yang memiliki masjid, pondok, dan kelas belajar. Dalam madrasah abad pertengahan, syekh atau profesor ditempatkan sebagai pemegang otoritas, sedangkan di pesantren fungsi yang sama dipegang oleh figur kiai yang tidak hanya berfungsi sebagai guru, muallim, tetapi juga pemimpin, imam. Dengan demikian bisa dipertimbangkan apakah pesantren merupakan nama lain untuk madrasah di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan pesantren di Indonesia, perkembangan yang dimulai dari para tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga menjadi salah satu figur penentu dalam pendidikan madrasah di Indonesia pada khususnya. Demikian halnya juga dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah membuka pendidikan di Indonesia menjadi salah satu sumber pendidikan yang akhirnya pada 1 Desember 1911 Masehi, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah dasar di lingkungan Keraton Yogyakarta. Tokoh lain seperti yang kita sebutkan yang termasuk dalam pembaharuan pendidikan Islam di Jawa adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau memperkenalkan pola pendidikan madrasah di lingkungan pesantren. Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur kala itu. Posisi beliau yang sangat sentral dalam jaringan pesantren di Pulau Jawa yang terjadi di pesantren Jombang Tebu Ireng begitu cepat menyebar ke pesantren-pesantren yang ada di tanah Jawa. Terlebih-lebih ketika Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dijadikan model bagi perkumpulan pesantren di seluruh tanah Jawa dan bahkan hingga ke tanah Sumatera dan Indonesia pada umumnya. Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur yang didirikan pada tahun 1899 awalnya hanya memiliki santri 28 orang. Pengajaran yang diberikan oleh beliau menitikberatkan kepada ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Luasan ilmu yang dimiliki oleh Kiai Hasyim Asy'ari, baik yang diserap dari pesantren dan di Jawa dan Madura maupun di Mekah selama. Tidak heran keahlian yang dimiliki oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari
menambah bobot tersendiri bagi pesantren Tebu Ireng Jombang, sehingga santri beliau terus meningkat. Berdatangan dari tanah Jawa, Madura, dan bahkan dari Sumatera. Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan bagi santrinya yang terus berlimpah tersebut, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari mempertahankan ciri-ciri keagamaan sebagaimana layaknya pesantren di Nusantara. 1919, pesantren Tebu Ireng mengalami perubahan. Para santrinya banyak telah bergerak di segala sektor pendidikan. Demikianlah sejarah perkembangan pesantren di Jawa dan di Sumatera. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.